Ya, Anda kembali bersama kami di Prime Show, masih bersama saya Tommy Cokro. Pemirsa, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terkonfirmasi positif COVID-19. Meskipun saat ini masih menjalani isolasi mandiri, keduanya tetap aktif menjalankan aktivitas sebagai kepala daerah di kediamannya masing-masing. Lalu, seperti apa aktivitas mereka? Yuk, kita lihat tayangannya berikut ini. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah 3 hari menjalankan isolasi mandiri setelah dinyatakan positif COVID-19. Anies isolasi mandiri di rumah dinas gubernur di Jalan Taman Suropati Menteng, Jakarta Pusat. Begitupun dengan Wakil Gubernur Jakarta Ahmad Riza Patria setelah dinyatakan positif COVID-19 pada Jumat 27 November 2020, ia memilih untuk isolasi mandiri di rumah. Melalui akun media sosial, Anies dan Riza membagikan kegiatan mereka selama isolasi mandiri. Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria mengunggah fotonya tengah tetap bekerja. Dalam keterangannya, ia menuliskan terus bekerja seperti biasa, lokasinya saja yang berbeda, yaitu dari tempat isolasi dari rumah. Terlihat bugar, Gubernur Anies Baswedan membagikan momen isolasi mandirinya melalui sebuah video. Nah, inilah lokasi tempat saya menjalani isolasi mandiri sampai selesai nanti. Belum tahu kapan, mudah-mudahan bisa lebih cepat selesai, lebih cepat tuntas. Itu rumah tetangga. Terus tetangga saya di sebelah situ adalah Duta Besar India. Itu salah satu rumah paling lama juga. Ya, semoga sehat selalu dan cepat sembuh ya Pak ya. Dan angka COVID-19 masih terus tinggi. Presiden Joko Widodo mengingatkan kita semua agar terus waspada. Jangan sampai terjadi pandemi gelombang kedua. Nah masalahnya, gelombang pertama tuh puncaknya belum sampai. Nah seperti apa penanganan COVID-19 di Indonesia? Kita langsung bergabung dengan seorang epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, yaitu Dr. Syafrizal Syarif. Selamat malam, Dok. Ya, selamat malam, Mas Tommy. Sehat selalu ya, Pak. Ya, alhamdulillah. Baik, Pak Syafrizal, nih kalau kita bicara gelombang kedua, tentu gelombang pertama masih belum jelas nih puncaknya di mana. Apalagi kalau kita lihat dari penambahan konfirmasi atas orang yang terjangkit di DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan juga secara nasional, ini terus meningkat. Tanggapan Bapak bagaimana? Iya, saya kira memang baik Indonesia ya saat ini situasi wabah masih fluktuatif ya. Tapi walaupun dalam skala dunia kita tidak sendirian. Saat ini bulan Mei yang lalu itu hanya sekitar 20% saja dari negara-negara yang wabahnya fluktuatif. Tapi kalau saat ini kurang lebih dari 60% negara-negara di dunia yang terjangkit itu dalam situasi fluktuatif. Saya kira kita semua tahu Eropa misalnya saat ini mengalami second wave yang luar biasa ya. Nah, dan di Jakarta saya kira bersama dengan beberapa ya kota-kota yang memang padat di Indonesia seperti Pekanbaru, Padang, lalu kemudian kota Jayapura ya dan beberapa kota yang ada di Pulau Jawa. Saya kira memang tetap saja pada situasi seperti sekarang Jakarta tetap wilayah yang paling berisiko untuk COVID-19 ya. Dibanding Jawa Tengah, Jawa Timur misalnya ya sekitar 8 kali lebih besar ya. Jadi banding bahkan Jawa Barat mungkin 12 kali lebih besar. Jadi memang situasi ini padahal situasi yang dilaporkan ya misalnya hari ini kita mendengar Indonesia melaporkan 8.000 lebih ya. Tapi saya berharap kita tidak usah kaget melihat angka-angka itu karena pada dasarnya kita masih ada persoalan mengenai konsolidasi data daerah dan pusat ya. Jadi kadang-kadang terjadi pelonjakan yang mengagetkan kita padahal itu bisa jadi angka itu adalah data-data itu adalah data yang baru terkumpul sekarang ya. Jadi tidak usah kaget dengan itu. Tapi apa yang ada sebetulnya belum menggambarkan situasi sesungguhnya yang ada di lapangan ya. Dari 6 negara besar di dunia misalnya kecuali Cina, angka pemeriksaan spesimen per 1 juta ya itu kita masih paling rendah ya. Angka kita sekitar 21.000 begitu per 1 juta penduduk. Itu hanya ya lebih rendah daripada
Pakistan misalnya, ya yang sekitar 24.000. Apalagi dibanding Brazil yang 100 ribuan. Artinya apa? Kalau kita mampu memeriksa seperti Brazil saja, ya 1 juta itu kita berhasil membuat spesimen 100 ribu, maka angka di Indonesia sekitar 2,8 juta sebetulnya. Ya. Jadi ini memang situasi yang cukup mengkhawatirkan. Ya dok, kalau melihat tadi ada beberapa poin penting ya. Pertama soal testing rate, kedua adalah mengenai tingkat risiko di daerah. Kalau kita lihat dari data ganda yang sudah direport oleh Jawa Tengah, ada data ganda dan salah input soal data, mereka sedang berkoordinasi untuk bisa inline dalam hal pendataan. Tapi kalau soal testing rate ini menjadi masalah utama, tentu ini menjadi kekhawatiran baru bagaimana Indonesia bisa mencapai target untuk bisa memberikan data yang real. Nah, bagaimana kekhawatiran ini bisa dinilai oleh dokter? Iya, jadi memang kalau kita ya melihat situasi hanya berdasarkan data saja, maka kita seolah-olah sering ya dilaporkan bahwa pemeriksaan spesimen sudah mendekati 90% dari apa yang distandarkan WHO ya. Ya itu oke ya, tapi sebetulnya dibanding dengan negara-negara lain, angka pemeriksaan spesimen kita masih sangat rendah dan ini saya kira harus menjadi perhatian pemerintah. Walaupun tadi dibilang 90%, tapi kita harus akui 34 provinsi mempunyai kapasitas yang sangat berbeda. Ya, saya kira hanya DKI saja dan mungkin Sumatera Barat yang besar kemampuan spesimennya. Tapi di 32 provinsi lainnya itu masih menjadi persoalan. Saya kira pemerintah tetap ya dalam walaupun ini sudah mendekati vaksin, tetap harus mengupayakan agar kapasitas pemeriksaan spesimen kita terus ditingkatkan ya. Oke, sebelum kita melangkah ke vaksin, tadi sudah disampaikan bagaimana tidak meratanya pengambilan jumlah spesimen atau testing rate secara nasional. Nah, kemudian bagaimana di luar itu penanganan pemerintah sejauh ini dari 8 bulan hingga 9 bulan di tahun ini? Apa saja yang menurut Bapak ini menjadi masalah utama di Indonesia? Sebetulnya masalah utama ya menurut saya tetap saja adalah kepemimpinan. Sejak awal saya menyatakan bahwa keberhasilan penanggulangan COVID-19 ini sebetulnya ada pada pemimpin daerah, wali kota dan bupati. Ya. Provinsi, gubernur mengkoordinasi, pusat memberikan arahan-arahan dan tentu saja menjamin semua sumber daya yang ada. Ya. Jadi saat ini tantangan terbesar, ya kita melihat data fluktuatif sekali, ya ada zonasi-zonasi yang berubah-berubah terus. Ya. Jadi sebetulnya saat ini nomor satu adalah kepemimpinan, baik itu daerah maupun pusat yang betul-betul bisa memimpin, membawa masyarakat ini pada penanganan yang benar. Nah selain kepemimpinan tentu tampak harus pada ketegasan. Ya. Saat ini saya kira sudah tidak saatnya kita melakukan edukasi. Ya ini sudah jauh sekali kita harus melakukan ketegasan di dalam protokol kesehatan. Ya. Baik, saya tahan di situ dulu dok ya. Ini ada tamu lagi yang akan bergabung sama kita. Langsung saja saya undang Mas Diki, silakan. Dia merupakan psikolog sosial Universitas Indonesia. Maaf ya, silakan duduk. Baik, tadi sudah kita dengarkan bersama Mas Diki kalau mengenai bagaimana penanganan secara daerah ataupun secara nasional, tapi saya juga membaca riset dari Mas Diki mengenai kepatuhan, terutama ada beberapa lokasi yang menjadi fokus utama melihat perilaku masyarakat Indonesia. Ini bisa dijelaskan sedikit saja sebelum kita break nih. Ya, jadi kalau kita bicara orang terkonfirmasi positif, itu kan pasti ada penyebabnya. Ya. Nah, penyebabnya apa? Nah, kalau kita bicara konteks yang sekarang, kita bicara kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Ya, artinya ketika orang tidak patuh, itu yang membuat dia mungkin terkonfirmasi positif. Nah, jadi kalau kita melihat angka semakin meningkat, artinya kemudian memang jadi persoalan di sini, kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Nah, kita bicara apa yang bisa membuat orang patuh terhadap protokol kesehatan. Nah, tadi Pak Dr. Syahrizal sudah mengungkapkan bagaimana ini ditegakkan oleh otoritas, yaitu khususnya adalah pemerintah daerah. Jadi menurut saya ini salah satu hal yang memang menjadi fokus kita seharusnya, ya bagaimana memastikan pemerintah atau aparat di semua level juga termasuk pemerintah daerah memastikan warganya itu satu bisa saja terdorong secara sadar
ya mau mematuhi protokol kesehatan. Tetapi kita juga tahu bahwa mungkin saja ada warga-warga yang dia abai atau dia tidak peduli atau mungkin dia tidak percaya atau bahkan dia jangan-jangan tidak tahu. Nah, ini kan harus ada yang menegakkan, memastikan mereka mengikuti protokol kesehatan. Nah, jadi menurut saya di sini adalah kuncinya ya, penegakan protokol kesehatan. Dan itu bisa didorong, bisa difasilitasi oleh upaya pemerintah atau aparat atau otoritas memastikan warganya satu bisa saja dia secara sadar mematuhi protokol, atau kemudian kalaupun dia tadi nggak mau secara sukarela, secara sadar, dia harus dipaksa. Nah, ini menurut saya kalau dilihat dari aspek perilaku. Dan yang menjadi pilihan lokasi di sini adalah pasar tradisional ya? Betul. Ya, ada alasan tertentu di situ? Ya, jadi ini yang menarik. Ketika saya melakukan studi di pasar tradisional, kita tahu bahwa sebelum saya melakukan studi itu ada pembagian secara gratis. Ya. Masker, face shield itu dibagikan secara gratis. Artinya memang warga sudah difasilitasi, khususnya pedagang. Ya. Nah, tetapi yang menarik adalah ya mereka waktu itu saya khusus melihat penggunaan masker. Ya, orang itu kan bukan hanya sekedar memakai masker, tetapi memakai masker yang benar. Jadi ketika sudah dibagikan masker, ya maskernya diterima, maskernya coba dipakai. Nah, di situ persoalannya, maskernya tidak dipakai dengan benar. Tidak nah, tepat ini memakainya ya. Yang saya lihat dari studi tersebut, yang jadi problem adalah norma sosial di antara pedagang. Karena kemudian yang terjadi di pasar waktu kami melakukan studi, keputusan saya menggunakan masker atau memakai masker dengan benar, itu bukan semata-mata saya mau pakai masker dengan benar, tapi saya lihat dulu. Yang lain pakai nggak? Yang lain pakai nggak? Pengunjung, calon pemilih pakai nggak? Gitu. Nah, ini menurut saya juga hal yang benar harus kita perhatikan. Bagaimana mendorong orang secara bersama-sama, ya, secara sadar atau kemudian dipaksa. Ayo kita semua sama-sama mematuhi protokol kesehatan. Demikian, Mas. Oke, kita akan bahas lagi lebih lanjut. Namun jangan kemana-mana pemirsa, Prime Show masih akan kembali dengan pembahasan ini. Dan ada satu narasumber lagi yang bergabung bersama kita semua, yaitu Ada Apa Dengan Jakarta. Tetaplah di Prime Show.